Hai, semangat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre Tuan dan pada hari ini saya akan membuat video tentang step by step bagaimana memulai bisnis waralaba. Buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, channel Andre Tuan, channel ini adalah channel tentang bisnis dan investasi. Karena saya percaya bahwa yang namanya mencari dan mengolah uang itu sama pentingnya. Karena kita harus punya uang dulu, baru kemudian uangnya itu bisa kita kelola. Kalau misalkan kita tidak punya uang, apa yang mau kita kelola? Bener nggak? Oleh karena itu, buat teman-teman yang mau mengikuti perkembangan dari keuangan saya, karena saya akan memberikan bukti-bukti keuangan yang relevan, teman-teman perlu subscribe channel Andre Tuan ini. Caranya mudah, tinggal klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah, supaya bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan pada video hari ini, saya akan menjelaskan step by step bagaimana caranya memulai bisnis waralaba. Seperti yang kita tahu semua bahwa bisnis waralaba itu ada banyak sekali jenisnya. Oleh karena itu, saran saya yang pertama adalah pilihlah franchise ataupun waralaba yang sesuai dengan minat kalian. Misalnya ada minimarket, seperti contohnya adalah Indomaret dan Alfamart. Ini adalah kedua waralaba yang paling terkenal saat ini ya. Tetapi untuk memulainya, kalian mungkin perlu modal ratusan juta. Kemudian ada tempat kursus seperti SSC dan Primagama. Ini adalah waralaba di bidang pendidikan. Kemudian ada lagi UKM makanan seperti Hisana ataupun Sabana. Kemudian ada lagi waralaba untuk UKM minuman seperti Haus atau Teguk. Nah, bisnis waralaba ini intinya adalah macam-macam dan kalian perlu memilih bisnis waralaba yang sesuai dengan minat kalian. Karena pada akhirnya kita akan menjalankan bisnis tersebut dengan hati. Kalau kita tidak mempunyai hati di dalam bisnis tersebut, saya nggak yakin bahwa bisnis tersebut berjalan dengan panjang. Oleh karena itu, sebelum kalian memulai bisnis waralaba, pilihlah salah satu bidang yang sesuai dengan minat kalian. Dan kebetulan saya ini bidangnya lebih ke kuliner ya, jadi kemungkinan banyak bukti-bukti ataupun contoh-contoh yang saya akan berikan pada video hari ini itu berhubungan banyak dengan waralaba pada bidang kuliner. Berhubungan dengan bisnis kuliner ini sendiri, saya masuk ke step yang kedua ketika kalian memulai bisnis waralaba, yaitu pilihlah yang sesuai dengan modal kalian. Walaupun bisnis kuliner ini itu udah jelas kan, bisnis makanan dan minuman, ternyata untuk memulainya itu ada yang modalnya mulai dari jutaan rupiah, kayak contohnya di sini, sampai dengan ratusan juta rupiah, bahkan miliaran kalau kita ngomongin merek-merek besar seperti KFC kayak gitu ya, ataupun McDonald. Itu kita perlu modal miliaran rupiah untuk bisa membukanya. Nah, saya sendiri sadar bahwa saya tidak mempunyai modal sebanyak itu, saya hanya mempunyai modal dalam hal ini sebesar 20 juta rupiah untuk memulai bisnis waralaba. Akhirnya pilihan saya jatuh ke dua bisnis waralaba. Yang pertama adalah Tahu Go dan yang kedua adalah Raja Molen. Nah, saya udah memulai bisnis waralaba ini, sebentar lagi akan buka karena persiapannya sudah hampir selesai. Buat kalian yang juga ingin memulai bisnis waralaba, kalian harus menyesuaikan nih bisnis waralaba dengan modal yang kalian punya. Kalau misalkan kalian nggak punya modal sendiri, kalian juga bisa patungan dengan teman. Kayak contohnya nih, saya contohkan, di Tahu Go itu saya menyetorkan modal ataupun modal awalnya adalah 30 juta rupiah. 30 juta rupiah itu saya bagi berempat, jadi masing-masing orang menyetorkan modal sebesar 7,5 juta rupiah. Lalu ada yang namanya franchise Raja Molen, itu saya perlu modal sekitar 24 juta rupiah dari harga franchise-nya sampai dengan nanti dia bisa berjalan, itu 24 juta rupiah. Jadi di situ juga saya berempat orang ya. Jadi masing-masing orang nyetorin 6 juta rupiah. Nah, untuk kedua franchise ini, karena kan saya ikut di kedua franchise ini, ada Tahu Go sebesar 7,5 juta rupiah, dan kemudian ada Raja Molen yang besarnya 6 juta rupiah, maka total modal yang sudah saya keluarkan sampai saat ini adalah 13,5 juta rupiah. Saya masih menyisakan sedikit modal, ini nantinya akan menjadi dana darurat kalau nanti misalkan ternyata saya harus pindah tempat karena lokasi yang sekarang tidak strategis, ataupun karena saya harus pun membeli kulkas karena ternyata saya memerlukan kulkas, atau mungkin nantinya saya perlu motor. Nah, sisa uang ini saya khususkan untuk
seperti itu ya, hal-hal yang tidak terduga dan ternyata dibutuhkan oleh usaha tersebut. Jadi kalau misalkan kalian punya uang ataupun nggak punya uang, kalian tetap bisa menjalankan bisnis franchise ini, karena bisnis franchise ini rentangnya ada yang dari jutaan rupiah sampai ratusan juta rupiah. Kalau kalian nggak punya modal sendiri, kalian bisa join bareng teman seperti yang tadi saya contohkan. Selanjutnya saya masuk ke step yang ketiga dalam memulai bisnis waralaba, yaitu melakukan pengecekan pada franchise yang kalian tuju. Nah, franchisor ini istilah untuk pemilik waralaba. Jadi mungkin saya akan mengganti-ganti termnya antara franchisor ataupun pemilik waralaba. Kalau kalian mengenal dua istilah ini jangan bingung, karena artinya adalah sama, bahwa dia adalah orang yang menjual bisnis waralaba yang dia miliki. Nah, untuk mendapatkan kontak dari franchisor, kalian bisa menggunakan dua media. Yang pertama adalah dengan menggunakan Google, cari aja misalkan waralaba Raja Molen. Atau kalian kalau nggak ketemu di Google, bisa juga lewat Instagram. Jadi biasanya sekarang itu banyak bisnis waralaba yang menawarkan jasa mereka lewat Instagram. Kalian ketik aja di Instagram waralaba Raja Molen. Nah, nanti biasanya akan ketemu tuh. Kalau misalnya kalian sudah ketemu kontaknya, kalian lalu nanyalah tentang sistem kemitraan. Jadi di waralaba itu namanya adalah sistem kemitraan. Tanyakan dua hal. Yang pertama, apakah masih ada slot? Jadi biasanya waralaba itu kadang-kadang kalau misalkan dia populer ya, slotnya cepat habis. Jadi siapa cepat dia dapat. Kayak beberapa waktu lalu saya sudah mengontak bisnis waralaba, ternyata mereka nggak bisa. Contohnya kayak Haus ya, kemarin saya tuh pengen gabung di brand yang namanya Haus. Mereka perlu modal sekitar 200 jutaan dan ternyata saya nggak bisa gabung karena sudah penuh slotnya kayak gitu. Jadi kalian perlu mengontak dulu bisnis waralabanya, apakah masih ada slot yang tersisa atau enggak. Kalau misalkan masih ada, kalian lanjut ke pertanyaan kedua, mintalah proposal kepada mereka untuk melihat bagaimana sih potensi dari usaha waralaba ini. Jadi biasanya apa saja yang akan mereka kasih, berapa modal yang kalian perlukan, sistem kerjasamanya kayak gimana. Tanyalah hal yang selengkap-lengkapnya agar kalian bisa mengerti bisnis waralaba tersebut. Dan kalau bisa nih, kalian juga ngunjungin ke salah satu outlet mereka untuk merasakan bagaimana produknya dan menanyakan bagaimana omsetnya. Kalau misalkan kalian cocok, kan ini kan klik-klikan ya, maksudnya dari hati ke hati setiap orang itu berbeda-beda. Kalau kalian merasa klik, mungkin ini adalah waralaba yang cocok buat kalian. Kemudian step keempat ketika kalian memulai bisnis waralaba adalah menentukan lokasi. Jadi kalau misalkan tadi kalian sudah mendapatkan pemilik waralaba yang mau menjual brand atau mereknya kepada kalian, selanjutnya langkah yang paling penting adalah mencari lokasi. Kalian harus mencari lokasi yang strategis karena ada 3 kunci dari kesuksesan waralaba: lokasi, lokasi, dan lokasi. Nah, kalian tahu kan bahwa ini saya sebutin 3 kali karena lokasi ini sangat penting untuk menentukan kesuksesan waralaba. Jadi di sini kalian dituntut untuk aktif berkomunikasi dengan franchisor, karena si franchisor ini biasanya memiliki aturan yang berbeda-beda. Misalkan nggak boleh berdekatan dengan pemilik waralaba lainnya. Seperti saya kan tadi cerita saya ikut waralaba di Tahugo, dan yang kedua adalah di Raja Molen. Kedua franchisor ini memberikan aturan bahwa kita nggak boleh berdekatan dengan stand yang lain, jadi minimal 2 km. Kalau misalkan lokasi yang kita pilih sekarang itu udah ada di radius 2 km di sekelilingnya, itu nggak boleh kita cari lagi tempat yang lain. Saya kemarin cari-cari lokasi itu sekitar 2 mingguan ya, jadi satu lokasi itu nyarinya susah-susah gampang. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara mencari lokasi yang strategis. Kalian biasanya sih kalau saya milihnya yang berdekatan dengan Indomaret ataupun Alfamart supaya nantinya barang-barang kebutuhan saya itu bisa saya dapatkan dengan mudah. Tinggal beli aja di Indomaret untuk mendapatkan barang-barangnya. Atau kalian juga bisa join di food court, karena kalau misalkan di food court itu biasanya udah pasti pengunjungnya rame kayak gitu ya. Atau kalian juga bisa berjualan di sekolah ataupun di dekat pasar. Intinya kalian harus berkunjung di tempat-tempat yang ramai pengunjung, membuka stand di tempat-tempat yang ramai pengunjung, karena
Kalau misalkan pengunjungnya rame, kesempatan mereka ataupun kesempatan produk Anda terjual itu jauh lebih besar. Selanjutnya langkah yang kelima ketika kalian memulai bisnis waralaba adalah mencari karyawan. Nah, karyawan ini juga merupakan kunci sukses dalam usaha waralaba ya. Jadi kalau misalkan usaha waralaba ini sebenarnya kalian bisa ngejalanin sendiri. Kalau kalian nggak punya pekerjaan, kalian ingin menjadikan itu sebagai pekerjaan utama juga boleh. Tetapi kebetulan saya ini ada pekerjaan lain, sehingga saya membutuhkan karyawan ataupun orang yang membantu saya untuk menjalankan bisnis waralaba ini. Nah, walaupun sebenarnya ini jarang dibahas, kalau misalkan kalian kebetulan ingin meminta orang lain dalam menjalankan bisnis waralaba ini, kalian harus mencari karyawan yang jujur dan inisiatif. Untuk mencarinya sebenarnya bisa banyak sih, kalian bisa nanya-nanya ke teman. Nah, kemarin saya diajarkan untuk menawarkan lowongan kerja melalui OLX ya. Jadi ketika saya menyebarluaskan lowongan pekerjaan untuk bergabung di usaha Tahu Go dan usaha Raja Molen saya, itu banyak banget yang pengen mendaftar. Ternyata banyak orang yang sedang membutuhkan pekerjaan. Tetapi kan kita nggak bisa nih memilih mereka semua kan. Kita mungkin perlu hanya satu atau dua orang untuk menjaga stand usaha kita. Nah, kalau misalkan saran saya, biasanya itu nanti dari setiap iklan yang kalian pasang di OLX, pengalaman saya ya, saya ketika pasang iklan di OLX, itu ada sekitar 20-25 orang yang mengontak saya langsung dalam satu hari yang sama setelah saya memasang iklan tersebut. Akhirnya keesokan harinya iklannya langsung saya matikan karena terlalu banyak orang yang mengontak saya kayak gitu ya. Akhirnya dari 20 orang tersebut saya minta untuk mengisi kuesioner. Kuesionernya saya pilih 3-5 orang yang nantinya akan saya wawancara. Jadi kriteria utama saya adalah yang pertama, dia tempat tinggalnya dekat dengan stand usaha waralaba saya, karena saya akan membuka stand tersebut di Pulau Asem, jadi dia harus tinggalnya di sekitar Pulau Asem. Dan satu lagi itu di Pramuka, jadi dia tinggalnya harus di sekitar Pramuka. Jadi radiusnya sekitar 5 km lah ya tempat tinggalnya. Supaya nantinya saya bisa mengecek lokasi tempat tinggal dari karyawan saya ini. Kemudian yang kedua, dia ada pengalaman kerja minimal 6 bulan. Pengalaman kerja minimal 6 bulan dan ada komitmen untuk bekerja selama 6 bulan. Pengalaman kerja ini penting supaya nantinya ketika dia bergabung dengan kita menjalankan bisnis waralaba, dia bisa langsung memulai tanpa harus belajar lagi. Dan yang kedua, dia juga harus memiliki komitmen untuk bekerja selama 6 bulan juga minimal, supaya nantinya kita nggak capek-capek mencari karyawan ya. Karena mencari karyawan itu susah gampang, memang banyak orang yang membutuhkan, tetapi nggak sebanyak itu juga orang yang cocok untuk bekerja sama dengan kita. Karena kan yang namanya partner itu untuk bekerja kita harus pilih-pilih kan. Buat kalian yang ingin tahu bagaimana caranya saya mencari karyawan kemarin di OLX dan bagaimana kriteria yang saya siapkan, boleh ketik yes di kolom komentar, nanti saya akan buatkan di video selanjutnya. Oleh karena itu, selain kalian ketik yes, pastikan kalian juga subscribe channel ini supaya nantinya kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari bagaimana cara saya memulai bisnis waralaba ini. Dan cara keenam ketika kalian memulai bisnis waralaba adalah menyiapkan ekspektasi. Jangan tergoda dengan harga franchise yang murah dan tingkat keuntungan yang tinggi kayak gitu ya. Jadi biasanya tadi kan ada salah satu langkah, mereka akan memberikan proposal usaha kepada kalian yang akan mencantumkan berapa modal yang kalian butuhkan dan berapa besar kemungkinan keuntungan kalian. Biasanya mereka akan membuat 3 kemungkinan dari yang rendah, kemudian ada penjualan sedang dan ada penjualan tinggi. BP-nya juga ada yang misalkan kalau rendah itu baru bisa balik modal setelah 1 tahun, kalau misalkan sedang baru bisa balik modal selama 9 bulan, kalau misalkan tinggi bisa balik modal kurang dari 6 bulan. Nah, siapkan ekspektasi kalian itu di tingkat penjualan yang rendah, karena kita nggak tahu nih bagaimana penjualan dari stand kita nanti. Jangan terlalu mimpi yang macam-macam, kita usahakan aja yang terbaik dan pasang ekspektasi yang rendah supaya nantinya kalau misalkan
kenyataannya itu nggak sebagus itu usahanya, kalian tetap tidak akan kecewa, malah kalian akan senang karena kalian tahu bahwa yang namanya bisnis itu tidaklah semudah ataupun semulus itu. Dan langkah ketujuh dalam memulai bisnis waralaba adalah berdoa. Karena tadi dari step 1 sampai dengan step 6, dari kalian mulai memilih franchise sesuai dengan minat kalian, sampai dengan menyiapkan ekspektasi ketika semua hal sudah kalian persiapkan, itu adalah hal-hal yang bisa kalian atur. Selanjutnya kan masih banyak hal yang kalian tidak bisa atur, seperti nanti apakah pengunjung itu akan banyak yang main ke tempat kalian, apakah penjualannya akan banyak terjadi. Nah, hal-hal yang tidak bisa kita atur ini kita serahkan kepada Tuhan. Kita berharap Tuhan akan bantu usaha kita karena kita telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Karena saya percaya salah satu pepatah dari dalam bahasa Jawa ya, bahwa Gusti boten sare, atau artinya Tuhan gak pernah tidur. Di sini Tuhan pasti melihat segala usaha dan persiapan kalian. Oleh karena itu, pada akhirnya kita tinggal berdoa, memohon supaya Tuhan membantu kita dalam menjalankan usaha ini. Oke, itulah tadi 7 cara menjalankan bisnis waralaba yang telah saya jalankan dari awal sampai akhir. Nah, nantinya saya akan menyampaikan perkembangan dari Tahu Go saya dan Raja Molen saya. Oleh karena itu, pastikan kalian subscribe channel ini supaya bisa mengetahui perkembangan dari bisnis saya. Dan kalau misalnya kalian suka video kayak gini, kasih like, dan pastikan kalian share juga video ini supaya banyak orang di luar sana yang baru memulai bisnis waralaba bisa belajar bareng-bareng di channel ini. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.